mereka itu adalah bayarannya adalah ketika mereka bisa menularkan lagi ke bawah, itu akan kita dapatkan juga sebagai apa, pengganti fee dari jasa kita untuk membina, memaintain mereka. Ya, ini yang menjadi alternatif. Jadi banyak catatan ya. Ya bahkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional juga belum ada fatwanya menjelaskan tentang masalah bagaimana multi level marketing kayak begitu yang belum jelas. Dan di Indonesia kayaknya sedang ya, yang di negara di Amerika sendiri cara positif itu udah banyak dilarang undang-undang federal ya. Dan nggak tahu kalau di Jerman, saya pikir ada, tapi ya mungkin harus kita juga tahu juga itu bagaimana sistem undang-undang positif di Jerman tentang masalah multi level marketing. Karena kita mengenal banyak hal tentang masalah ekonomi, Jerman ini udah ya mirip-mirip dengan sistem Islam gitu loh ya. Hal-hal yang positifnya itu banyak. Kayak tabungan di bank itu udah tanpa ada sistem interest, nggak ada cincinnya. Yang ada cincinnya itu kan yang investasi ya, deposito dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ya menjadi jawaban ya. Walaupun kalau dikupas secara syariah tentang masalah ini banyak yang harus bisa kita kritisi. Selain dari produknya ya, produknya juga harus syariah. Contohnya produknya yang belum ada sertifikasi dari LPPOM MUI tentang bagaimana ingredientnya di situ juga kita masuk kategori syubhat kan. Dan banyak itu yang produk-produk kayak sabun ataupun kecantikan ataupun suplemen obat-obatan yang aneh-aneh gitu ya, katanya dibuat dari kalajengking, yang dari obat-obat Hongkong dan sebagainya gitu kan. Nah, itu ngeri juga kita gitu, itu mau diapain. Mau nanya ini tentang pajak sama zakat. Kan di Indonesia kan ada kewajiban ya, setiap warga negara membayar pajak. Sebagai orang muslim juga ada kewajiban buat zakat, misalnya zakat pendapatan siapa. Boleh nggak saya bayar pajak itu, saya niatkan juga sebagai zakat? Bayar pajak? Saya ada pajak buat pendapatan kan, saya niatkan juga itu sebagai zakat, sebagai pendapatan. Satu kali kasih lebih double gitu ya niatnya. Nggak, kalau masalah niat sih mau niat apa aja boleh, sekalian infak, sodako boleh. Tapi implementasi di negara kita berlaku nggak begitu? Pak, ini saya niatkan zakat, kalian pajak. Nggak ada di sini undang-undang ini apa di sini? Kewajiban pajak itu kewajiban setiap hak negara gitu kan, dan zakat kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau negara kita sudah negara muslim, mungkin bisa diimplementasikan tuh. Sekalian disinkronkan antara pajak dengan zakat. Sangat jauh sekali ya, harus ya sampai dalam tahapan yang di negara lain saja masih berlaku itu loh, kayak model dualisme antara pajak dengan zakat. Ya maka usaha-usaha sekarang dilakukan juga udah cukup ada progres lah ya. Nah, kalau mungkin dulu peraturan tahun 82 barang siapa yang telah membayar zakat, maka kwitansi dari bayaran zakat tersebut bisa dijadikan sebagai pengurang harta yang wajib pajak. Sama di sini Pak. Nah sama juga kalau misalnya kita artinya udah cukup bagus gitu. Kalau misalnya saya nyumbang untuk apa? Untuk gereja itu ya. Untuk misalnya anak panti asuhan ya. Nanti uang itu dikuatin apa? Ada ujungnya itu nanti pada bayar pajak sama pindahan tuh dipotong jadi. Iya. Ya jadi itu salah satu alternatifnya ya. Ya tapi memang idealnya sih bagaimana sinkron antara zakat dengan pajak. Karena kalau pajak ya pajak itu peruntukannya sangat luas. Ya untuk penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, fasilitas dan sebagainya. Tapi kalau zakat real hanya 8 asnaf, dan tujuannya memang bagaimana yang tadi kita bercerita tentang fungsi ekonomi yang harus berputar. Satu sisi ada pihak-pihak yang mungkin nggak punya uang dan nggak punya skill untuk usaha, untuk melakukan bisnis, akhirnya kemampuan dia untuk mendapatkan kekayaan itu minim. Dan itu akhirnya harus disupport dengan mekanisme zakat, ya, mekanisme zakat. Jadi zakat itu ya tidak digunakan untuk membuat infrastruktur, ya, tidak dibuat untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Kalau infrastruktur dan sebagainya ya pajaknya. Tapi kalau udah sampai pada sinkronisasi antara zakat dengan pajak, ya sangat bagus itu, sangat bagus. Ya kalau hanya sekedar niat bisa aja Pak ya, tapi niat kita ya insya Allah diterima Allah, tapi ya memang implementasi di dunia nyata kita kan main aman. Sebenarnya di Indonesia itu Pak ya, kalau dipikir Pak ya, kan banyak muslimnya Pak ya. Sebenarnya
harusnya tidak ada orang miskin tuh, karena misalnya kalau dipikirkan kan ya zakat kan bisa siap saat misalnya, terus pajak lagi, harusnya tuh orang miskin tuh nggak ada tuh. Ya karena yang miskin orang Islamnya Pak. Di sini kan orang miskin tuh sama staf dibantu dari uang pajak itu. Sebab-sebabnya begitu, kita di Indonesia yang miskin banyak orang Islam, yang nggak miskin non Islam, dan nggak ada kewajiban membayar zakat, bahkan kewajiban gereja itu kan nggak ada di kita kan. Potong 5%. Ya, insya Allah lah, artinya ya memang kita dituntut untuk menjadi orang yang bukan orang kaya ya, karena kaya itu sangat subjektif. Yang mampu sampai dalam tahapan bisa bayar zakat. Kalau umpamanya tidak mampu bayar zakat, ya jangan sampai pada tahapan yang menerima zakat lah, berarti ada spare antara keduanya gitu. Itu batas minimum kita sebagai seorang muslim. Ya. Dan memang kalau kita mengandalkan mengandalkan usaha kerja kita memang ya terbatas. Akhirnya penghasilan kita, gaji kita ya memang sudah terbatas. Karena memang yang namanya gaji itu biasanya sesuai dengan unsur keperluan orang yang akan mendapatkan gaji. Berapa sih dia mau makan, mau sewa rumah, beli mobil, ya udah terpenuhi itu saja. Nggak akan ada lebih gitu loh ya. Maka di sini seharusnya ada paradigma selain mendapatkan gaji, bagaimana bisa ya menciptakan istilahnya justru menggaji orang itu sebagai pengusaha, ya sebagai investor dan sebagainya. Maka kenapa kok dalam hadis Rasulullah ya 100 pintu rezeki, 99-nya adalah dari perdagangan, yang satunya itu adalah dari employment, itu yang sistemnya gaji. Nah kadang-kadang yang satu pintu itu kita kejar gitu ya, dan kita sabar gitu ya, akhirnya ya terbatas kehidupan kita, apalagi kalau kita tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage kekayaan kita dengan baik. Ya. Kalau di sini banyak yang self-standing pengusaha bebas. Iya. Kalau di bagian terbalik banyak jadi pegawai. Iya makanya. Terbalik. Ya, jadi sebenarnya pengusaha bebas itu Pak sebenarnya yang disarankan dan bahkan setengah diwajibkan itu dalam hadis kita gitu. Dalam hadis-hadis. 99 pintu rezeki dari usaha apa saja. Mau jual voucher gitu kan, jual apa saja gitu. Berkaitan dengan barusan yang 99% itu 99% ya itu 99 pintu pintu itu rezeki dari perdagangan ya. Cuman dalam itu berarti sunnah kan, orang buat berdagang itu disunahkan buat berdagang, dianjurkan. Sedangkan dalam struktur sebuah negara itu kan nggak semuanya mesti jadi pedagang kan. Jadi setiap warga itu harus punya fungsi, ada yang jadi engineer, ada ahli ekonomi segala macam. Sedangkan sunnah itu sendiri menyuruh orang semua berdagang. Enggak, kayak seorang engineer, seorang ahli ekonomi yang bukan menjadi pegawai tetap mendapatkan dana dari ahli ekonomi yang dia bebas mendapatkan keuntungan dari mana aja, bukan dari satu sumber gitu ya. Ngomong sana kasih duit, ngomong sana kasih duit, kan enak. Perdagangan biasa. Jadi pasif income-nya banyak gitu. Maka itu kan sebenarnya menganjurkan kita ya akhirnya kalau namanya pasif income kan bagaimana dalam sekarang kan lagi didemam-demamkan atau digaung-gaungkan sistem ekonomi modern begitu kan, bagaimana bisa kita sampai dalam posisi financial freedom. Nah, apa itu financial freedom? Sebenarnya dalam financial freedom itu sebenarnya ya 99 pintu rezeki, dari situ sebenarnya itu yang akan menyebabkan financial freedom. Kalau orang menjadi pegawai saja itu nggak akan jadi financial freedom, karena memang gajinya udah dibatasin untuk makan, untuk transportasi, nggak akan jadi financial freedom. Kalau mau financial freedom, bagaimana kita buat usaha, dan usaha itu akhirnya tanpa kita pikirin, tanpa sudah bekerja, dan akhirnya duit itu mengalir mencari rezeki untuk kita sendiri gitu loh. Ya, ada semacam passive income. Ya walaupun dia sebagai seorang intelektual, sebagai seorang insinyur, sebagai ahli ekonomi. Jadi paradigma tadi bukan berarti semuanya ya